Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkem Privat. Ya, kali ini kita akan membahas ya tentang asesmen harian bab kedua sistem periodik unsur kimia kelas 10B. Yang punya bukunya merapat ya, kita akan kerjakan bersama-sama. Soal nomor 1. Sistem periodik unsur digunakan sampai sekarang disusun berdasarkan A. Kemiripan sifat. Ya, berdasarkan kemiripan sifat dan nomor atom ya, ini lebih tepatnya. Ini penemunya adalah Moseley. B. Kenaikan nomor atom ya, dan kemiripan sifat gitu ya, harusnya ditambahin dan kemiripan sifat. Selanjutnya kenaikan nomor massa, bukan ya, ini oleh Mendeleev. Kenaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Iya, jawabannya adalah poin D. Unsur-unsur yang ditempatkan dalam satu golongan memiliki kesamaan elektron valensi atau elektron terluarnya ya. Next, kita masuk ke soal nomor 3. Ilmuwan yang mengelompokkan unsur kimia ke dalam sistem oktav ya, berdasarkan kenaikan nomor massa. Sistem oktav itu yang mengemukakan adalah John Newlands. Oke. Kalau De Bruijner itu yang asas triade ya. Ini adalah asas triade, pengelompokan 3 unsur dalam satu golongan ya. Oke, lanjut aja ya. Kalau Moseley itu yang dipakai sampai saat ini sistem periodik unsur modern berdasarkan kemiripan sifat dan nomor atom. Nomor 4, diketahui unsur X terletak pada golongan 7A ya. Unsur X ini berada di golongan 7A dan periodenya adalah 3. Jika unsur tersebut menangkap satu elektron yang dilepaskan oleh atom lain, maka konfigurasinya menjadi, nah yang ditanya adalah X-min karena dia menangkap gitu ya Dek ya. Oke, saya akan konfigurasikan untuk atom X terlebih dahulu, golongan 7 periode 3, 1, 2, 3 ya, golongan 7, maka elektron valensinya 7, kita isi dengan 28. Nah, kalau membentuk X-min karena dia menangkap satu elektron ya, maka menjadi 28, terluarnya menangkap 1, 288. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Lanjut kita masuk ke soal nomor 5. Bertambahnya kereaktifan unsur-unsur alkali tanah dari atas ke bawah ya. Dari atas ke bawah, alkali tanah semakin reaktif. Alkali tanah ya, ini golongan 2A, itu semakin reaktif. Disebabkan oleh apa? Massa atom semakin kecil, salah ya, harusnya semakin besar. Salah ya, harusnya energi ionisasi dalam satu golongan semakin ke bawah itu semakin kecil. Nomor atom makin kecil, salah, nomor atom dari atas ke bawah itu semakin besar. Jari-jari atom semakin besar, betul sekali ya. Jawabannya adalah jari-jari atom semakin besar. Semakin besar jari-jari atom ya, saya ibaratkan kayak gini. Yang tadinya di periode 2 misalkan, kan berarti kan hanya 2 kulit ya, dibandingkan dengan inti ini ada 3 periode, artinya 3 kulit. Nah, semakin jari-jarinya besar, maka gaya tarik inti terhadap elektron terluar itu semakin lemah. Maka elektron terluar itu semakin mudah melepaskan elektronnya untuk berikatan dengan yang lain. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 6. Suatu unsur memiliki nomor massa 40, saya anggap unsurnya adalah X, nomor massanya adalah 40. Jika unsur tersebut memiliki neutron yang sama dengan protonnya, ya ternyata neutron sama dengan protonnya. Pertanyaannya, unsur tersebut terletak pada golongan dan periode berapa? Nah, rumusnya nomor massa itu adalah nomor atom ditambah dengan neutron. Nomor atom di sini adalah jumlah proton ya, maka nanti proton ditambah dengan neutron. Katanya proton dan neutron sama, maka saya anggap ini besarnya adalah X. Maka nanti X ditambah dengan X yaitu 2X. 2X sama dengan nomor massanya 40, maka nanti nilai X-nya 40 saya bagi 2, 20. Jadi protonnya 20, neutronnya juga 20. Artinya nomor atom tersebut adalah 20.
Kita konfigurasikan ya 20 ya, X 20, maka nanti 28882. Oke. Golongan 2A periodenya adalah 4. Golongan 2A periode 4, jawabannya B. Lanjut kita masuk ke soal nomor 7. Jika suatu unsur mempunyai kulit terakhir berupa kulit M, ya, maka kulit K, L, M berarti kulitnya ada 3, berisi 2 elektron ya, maka kulit M-nya tuh 2 elektron. Unsur tersebut terletak pada golongan berapa? Kita lengkapin ya, 2.8. Nah, ini disebut elektron valensi. Elektron valensinya adalah 2, maka masuk ke golongan 2A. Golongan 2A itu adalah alkali tanah. Kalau kalkogen itu golongan 6A ya. Kalau nitrogen itu 5A. Halogen itu 7A. Alkali itu golongan 1A. Oke, kita lanjut ya. Disajikan beberapa unsur berikut, unsur yang terletak dalam satu golongan. Kalau mencari satu golongan itu artinya mencari elektron valensi yang sama ya. A2 itu hati-hati, dia adalah masuk ke golongan gas mulia ya. Ini adalah helium. Maka ini golongan 8A. Selanjutnya ada B4 nomor atomnya, maka nanti 2.2. Ini berarti golongan 2A. Selanjutnya C8 kita buat 2.6, maka nanti ini golongan 6A. Selanjutnya D13 ya, maka nanti 283 masuknya ke golongan 3A. Selanjutnya ada E18, kita buat ya 28 ya, baru 10 kurang 8 ya, maka nanti 8 di sini. Ya, maka masuk ke golongan 8A. Ya, manakah yang satu golongan? Yang satu golongan itu adalah A dan E. Masing-masing berada di golongan 8A. Jawaban yang tepat itu adalah poin B. Next kita masuk ke soal nomor 9. Unsur B terletak pada golongan 6A ya, W itu terletak pada golongan 4A ya, D 4A, dan dia masuk pada periodenya 3. Oke. Ditanya nomor atom ya, D. Kita cari nomor atomnya. Kita bisa menggunakan metode kulit 1 2 3. Golongan 4A, maka terluarnya 4. Kita isi 2.8, maka nomor atomnya 10 tambah 4, 14. Jawabannya D. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 10. Di antara unsur berikut, unsur yang paling mudah melepas elektron. Kalau yang paling mudah melepas elektron, maka nanti membentuk ion positif ya, maka nanti termasuk golongan logam ya, bisa golongan 1A, bisa golongan 2A atau golongan 3A ya, yang bentuknya nanti unsurnya aluminium dan transisi. Maka logam-logam ini mampu melepas elektron membentuk kation ya, bentuknya kation. Oke, kita cek ya. Na11 ya, betul, ini langsung ketemu ya, 281. Agar dia stabil, maka dia melepaskan 1 elektron. Maka yang paling mudah melepaskan elektronnya adalah si A. Coba ya lanjut ya, ada neon 10 2.8, ini justru golongan 8A, itu sudah stabil ya, sudah oktet, maka tidak melepas. C6 ini adalah 2.4, agar dia stabil membentuk duplet, dia harus melepaskan 4 elektron. Kerjaannya lebih berat gitu ya, lebih mudah ini hanya melepaskan 1 elektron, sudah oktet ya, maka paling mudah melepaskan elektron. Untuk litium ya 3 ya, maka nanti 2.1. Oh, ternyata ada yang sama-sama golongan 1, maka nanti ada pembandingnya ya antara Na dan litium nih, sama-sama di golongan 1. Saya tadi tidak lihat ya, coba saya kan di sini. Terakhir adalah helium. Helium itu masuk ke gas mulia ya. Oke ya, antara Na dan Li jawabannya apa? Kita buat di sini ya, H, Li, Na, K. Ini ada Na,
Di sini ada Li. Ya, oke. Semakin ke bawah itu energi ionisasi itu semakin kecil. Besarnya energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron terluar itu semakin kecil. Semakin energi ionisasi semakin kecil, maka atom atau unsur tersebut semakin mudah melepaskan elektron, ya. Itulah ya, maka jawabannya adalah Na. Selain itu, Na itu juga jari-jarinya lebih besar ya. Ini periode 3, artinya jari-jarinya semakin besar. Jari-jari semakin besar, maka artinya semakin mudah melepaskan elektron terluar, karena gaya tarik terhadap inti semakin lemah. Oke ya. Ya, saya jawab ya sampai dengan soal nomor 10 terlebih dahulu. Untuk 11 sampai dengan seterusnya kita akan lanjut di part selanjutnya. Assalamualaikum.